YouTube, kembali lagi di channel Rating. Jadi sebentar lagi kita akan masuki di arus mudik di Lebaran tahun ini, dan perlu kita itu mempersiapkan diri ketika mudik menggunakan mobil. Yang kita harus ketahui itu yang paling penting, biasanya kita harus tahu gimana sih mengatasi ketika amit-amit ban mobil kita itu kempes ataupun bocor. Karena kemarin belum lama itu saya melihat postingan teman saya, itu dia bingung ketika ban mobilnya itu bocor dan harus mendongkrak mobilnya dan kemudian untuk menggantinya. Padahal sebenarnya itu harus untuk pemula, atau misalkan kita minjem mobil itu kita harus tahu untuk cara penanganan ketika bannya bocor itu, caranya mengganti seperti apa dan detailnya seperti apa yang tepat. Tadi cara mendongkrak dan menggantinya yang tepat itu seperti apa akan saya jelaskan di video kali ini, supaya kita semua bisa mempersiapkan atau berjaga-jaga ketika mengalami amit-amit bannya itu bocor ataupun kempes saat kita perjalanan mudik. Jadi kita lebih tenang ya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, yang pertama kita harus lakukan yaitu pengecekan dulu ya dari mobil. Misalnya kita pakai mobil dari teman kita ataupun rental, itu harus kita cari tahu beberapa aspeknya, atau kita cari tahu untuk beberapa hal. Jadi biar nanti kita tidak bingung ketika harus mengganti rodanya atau mendongkrak. Jadi yang harus kita ketahui pertama yaitu cek dulu untuk posisi ban cadangannya itu di sebelah mana, karena di setiap mobil itu pasti beda-beda untuk lokasi ban cadangannya. Dan kemudian kita lihat dulu untuk cara membukanya seperti apa. Ada ban cadangan mobil itu yang di bagian bawah sini, dan ada juga yang untuk di seperti mobil saya itu di bagian dalam bagasi sini ya. Jadi ada yang di bagian luar dan agak ke bawah, ada juga yang di dalam seperti ini. Nah, untuk mobil seperti unit mobil saya atau kecil seperti ini dan mungkin sedan, itu biasanya ban cadangannya di bagian belakang sini ketutupan ya. Nah, itu untuk roda cadangannya ya, atau ban cadangan di mobil saya. Dan nanti kalian bisa melakukan pengecekan sebelum melakukan perjalanan jauh ataupun mudik. Jadi ini penting sekali ya, biar nanti kita tidak was-was dan kita tahu. Untuk yang kedua, kita harus cek kelengkapan untuk mengganti bannya atau kunci-kunci untuk penggantian ban. Jadi untuk di mobil saya itu jadi satu seperti ini, dan untuk mobil lain itu ada juga yang dipisah ya untuk toolsnya penggantian ban seperti ini. Nah, untuk di mobil saya itu seperti ini modelnya. Kita tinggal mengendorkan seperti ini, kemudian kita bisa mengambil untuk bagian kunci-kunci yang berfungsi untuk membuka ataupun mengganti ban di mobil kita ketika mengalami ban kempes ataupun bocor ya. Nah, ini untuk toolboxnya ini seperti ini. Nah, di sini sudah ada lengkap untuk alat pengganti roda di mobil kita. Di sini akan saya jelaskan ada apa aja di bagian toolsnya ini. Yang pertama itu bisa kita lihat ya, di sini ada kunci roda. Nah, ini adalah kunci roda. Kunci roda ini nanti bisa dihubungkan dengan tuas ini. Jadi untuk kunci roda ini dia berfungsi untuk memutar dongkrak nantinya. Dan kemudian ada tuas ini yang berfungsi untuk menyalurkan dari dongkrak ke bagian tuas pemutar tadi atau kunci roda tadi. Nanti akan saya contohkan untuk caranya seperti apa. Dan kemudian ini yang paling penting, di sini ada dongkrak ya. Jadi pastikan ada dongkrak dan kemudian ada alat-alatnya juga, biar nanti kita bisa melakukan penggantian roda ketika amit-amit kita mengalami ban kempes ataupun bannya bocor ya. Nah, untuk dongkraknya itu seperti ini di mobil saya. Nanti kalian bisa melakukan pengecekan. Dan untuk yang ketiga, untuk dongkrak ini silahkan kalian cek kondisinya ya. Jadi kondisinya itu dia bisa berputar dengan bebas apa enggak. Misalkan ada seret atau karatan, itu silahkan kalian lumasi dulu di bagian dalamnya. Nah, di sini untuk di mobil saya itu masih lancar dan masih kondisinya baik ya. Dan untuk tambahan aja, tadi untuk roda itu silahkan kalian cek untuk tekanannya ya. Jadi untuk roda serepnya itu tekanannya harus sesuai, harus keras ya, jangan sampai kempes ketika kita ingin melakukan perjalanan. Dan kembali ke bagian dongkrak, pastikan dongkraknya dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan juga. Oke, kita masuk ke tahapan ganti roda ketika kita mengalami
ban bocor ataupun kempes. Jadi ini tahapannya atau urutannya itu yang tepat ya teman-teman. Jadi usahakan nanti ikuti cara ini supaya kita aman ketika melakukan penggantian roda, karena biasanya ada orang itu yang mengganti roda itu asal-asalan dan tidak memikirkan faktor lainnya. Nah, di sini kita yang pertama lakukan yaitu kendorkan dulu mur rodanya. Dia untuk mur roda di mobil kita itu ada 4, ada juga yang 5, dan untuk Fortuner ataupun mobil besar itu ada yang 6 juga. Nah, di sini kita kendorkan menggunakan bantuan kaki, ataupun misalkan di mobil kalian ada seperti pipa, bisa gunakan pipa untuk mengungkitnya supaya tidak terlalu keras. Nah, di sini kita kendorkan dulu. Tapi sebelum kita mengendorkan seperti ini, ada baiknya di handrem dulu ya. Dan kita kendorkan baut roda ataupun mur roda ini di posisi roda yang kempes ya. Di sini saya contohkan di bagian belakang ini. Ini kita umpamakan roda ini dia kempes, kita kendorkan dulu untuk murnya. Kemudian kita masuk ke bagian dongkraknya atau posisi dongkrak. Jadi posisi dongkrak ini tidak boleh asal-asalan. Ini ada penempatannya yang sesuai, tidak boleh asal kita dongkrak aja, nanti bisa jebol mobilnya kalau kita asal dongkrak. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, untuk di bagian belakang itu seperti ada coakan seperti ini. Nah, ini untuk posisi ketika kita ingin mendongkrak. Jadi kita wajib mendongkrak di bagian ini karena ini dia lebih tebal daripada bodi yang lain dan memang dikhususkan untuk meletakkan ujung dongkraknya di bagian sini atau kita selipkan seperti ini. Saya contohkan ya. Nanti untuk di bagian depan juga ada seperti ini. Kalian cari aja untuk bagian bodi yang agak tebal itu biasanya memang dikhususkan untuk melakukan pendongkrakan di bagian bodi mobil. Nah, kemudian kita posisikan seperti ini ya. Lalu kita kencangkan untuk mur dari dongkraknya ini atau bautnya. Sesuaikan dengan coakan sampai dia benar-benar masuk, dan permukaan dari dongkrak ini rata ya, jangan sampai miring karena nanti bahaya kalau miring bisa mobil itu jeblos ataupun jatuh. Nah, setelah kita posisikan sudah tepat seperti ini, kemudian kita lakukan untuk pengungkit atau kita memutar tuasnya ini sampai rodanya itu keangkat ya. Untuk memutar seperti ini tinggal kita putar searah jarum jam aja. Ini mudah, tapi bagi kalian yang belum tahu, ini sangat penting ya. Jadi ini untuk pemula ataupun yang belum tahu ya. Jadi kalau kalian sudah tahu ya skip aja, nggak masalah video ini. Oke, jadi ini kita tes dulu dengan kunci seperti ini. Kalau kuncinya itu belum bebas di bagian bawah roda, silahkan kalian putar lagi. Karena itu tandanya roda belum terangkat ya. Biasanya saya mudahnya seperti itu untuk mengecek apakah roda itu sudah terangkat apa belum. Jadi kalau misalkan kunci sudah bebas di bagian sini atau tuasnya sudah leluasa seperti ini, otomatis rodanya sudah keangkat. Dan kemudian kita bisa melakukan pelepasan mur pada roda. Nah, ini sudah terlepas ya keempat murnya. Kemudian setelah murnya terlepas, kita bisa melepas rodanya. Jadi untuk melepas roda dan penempatan roda itu tidak boleh asal kalian taruh seperti itu, tidak tepat ya. Karena sebenarnya untuk roda ini setelah kita lepas seperti ini harus kita taruh di bagian bawah dari bodi mobil kita. Jadi seperti ini saya contohkan. Nah, kalian bisa menaruh di bagian bawah sini. Tujuannya untuk apa? Supaya untuk antisipasi ketika dongkrak itu meleset ataupun jatuh, itu mobil tidak langsung ambruk ke bagian tanah. Jadi masih tertahan oleh roda. Apalagi kalau misalkan kita memperbaiki mobil di kolong atau di bawah, itu bisa menjadi pertolongan ketika amit-amit dongkraknya itu lepas ataupun jeblos seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus melakukan cara ini supaya aman ketika mendongkrak mobil kalian. Kemudian setelah rodanya terlepas, kita bisa mengambil untuk roda cadangan yang telah ada di mobil kita yang tadi kita siapkan, dan kita pastikan untuk tekanannya itu sudah keras ataupun sesuai. Nah, ini untuk roda cadangan di mobil saya itu beda dengan roda bawaan ya. Di sini dia lebih kecil dan tertera di sini tulisan 80 km/jam. Itu adalah batas maksimal ketika kita menggunakan roda cadangan seperti ini. Jadi tidak boleh melebihi dari 80 km/jam supaya aman. Jadi kita pasang untuk rodanya seperti ini.
atau roda cadangannya. Dan yang harus teman-teman tahu, untuk roda cadangan ini jangan diposisikan di bagian yang ada penggeraknya ya. Misalkan mobil saya ini kan penggerak roda depan, ini jadi boleh dipasang di bagian belakang. Jadi misalkan kalau yang kempes di roda depan itu harus ditukar dulu ya. Jadi roda belakang yang velg besar itu ditaruh di depan dulu, kemudian untuk roda cadangan ditaruh di belakang. Kemudian kita pasang untuk murnya seperti ini, sudah terpasang semua untuk keempat murnya. Jadi untuk pemasangan nanti bisa kalian pasang biasa aja, yang penting agak kencang dan mengunci, nggak usah dikencengin dulu. Kemudian kita cabut untuk rodanya yang untuk di bagian ganjil tadi, karena roda belakang yang cadangan sudah terpasang. Setelah itu kita bisa melakukan pengendoran di bagian dongkrak supaya rodanya itu turun ya, atau dongkraknya itu turun. Oke, ini untuk dongkraknya sudah terlepas atau sudah turun, jadi sudah tidak menggantung lagi bagian rodanya. Dan kemudian yang harus kita lakukan yaitu pengencangan mur roda dari mobil kita ini ya. Untuk pengencangannya silahkan nanti kalian lakukan menyilang, jadi tidak boleh memutar ya ataupun berurutan, tapi disilang seperti ini. Tujuannya biar dia itu rata untuk proses pengencangannya. Dan untuk pengencangannya silahkan kalian pastikan rodanya itu benar-benar kencang terpasang ataupun murnya itu kuat mengunci di bagian roda mobil kita, supaya semua aman dan tidak lepas di jalan ya. Jadi kita pastikan aman dan kencang. Ini sudah kencang. Oke, setelah roda cadangannya ini terpasang di mobil kita, ini terpasang di belakang ya, karena kita contohkan yang belakang misalkan dia kempes seperti ini. Dan kemudian untuk kunci-kunci dan dongkrak silahkan kalian kemasin atau kalian kembalikan ke posisi semula. Dan untuk roda cadangannya ini atau roda yang kempes ini bisa kita masukkan ke bagian bagasi atau bagian mobil dalam mobil kita untuk mencari tambal ban, sembari kita melakukan perjalanan hati-hati ya, pelan-pelan seperti itu, karena hanya boleh 80 km per jam. Dan yang saya bilang tadi, untuk roda cadangan ini tidak boleh dipasang di bagian roda yang ada penggeraknya, ataupun karena ini dia nggak full size ya, jadi dia tidak boleh dipasang di bagian depan kalau untuk mobil saya, karena penggerak roda depan. Kalau nanti roda cadangannya itu full size, itu nggak masalah di posisi semua penggerak ataupun di penggerak roda depan atau belakang, itu nggak masalah. Tapi kalau yang nggak full size seperti ini hanya boleh dipasang yang non penggerak. Jadi untuk mobil saya di bagian belakang, misalkan nanti yang bocor depan, itu velg belakang bisa dipasang di depan dulu seperti itu. Jadi mungkin sekian video saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.